Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Fazira ingin menjelaskan tentang laut teritorial dan zona tambahan. Menurut UNCLOS 1982, laut teritorial adalah garis-garis dasar, yaitu garis pangkal atau baseline yang lebarnya 12 mil laut diukur dari garis dasar. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 mil yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia. Selanjutnya, di dalam laut teritorial berlaku hak lintas laut damai bagi kendaraan-kendaraan air asing. Maksudnya, kapal asing yang menyelenggarakan lintas laut damai di laut teritorial tidak boleh melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik negara pantai, serta tidak boleh melakukan kegiatan survei atau penelitian yang mengganggu sistem komunikasi, yang melakukan pencemaran, dan melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungannya langsung dengan lintas laut damai. Pelayaran lintas laut damai harus dilakukan secara terus-menerus, langsung, serta secepatnya. Sedangkan berhenti dan membuang jangkar hanya dapat dilakukan bagi keperluan navigasi yang normal atau karena keadaan yang memaksa atau dalam keadaan bahaya dan untuk tujuan memberikan bantuan kepada orang, kapal atau pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya di laut teritorial. Kapal dari semua negara, baik negara berpantai ataupun tidak berpantai, dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Itu semua didasarkan dalam pasal 17 UNCLOS 1982. Pasal 18 UNCLOS 1982 ayat 1 menyebutkan pengertian lintas. Berarti suatu navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan yang pertama, melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut, atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman. Yang kedua, berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut, atau fasilitas pelabuhan tersebut. Pasal 19 UNCLOS menyatakan bahwa lintas adalah damai, sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai. Peraturan mengenai hak lintas damai secara nasional. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 tentang hak lintas damai kendaraan air asing. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian dan perusakan laut. Zona tambahan Indonesia adalah wilayah perairan yang berdekatan dengan laut teritorial Indonesia dan dapat diukur sejauh 24 mil laut dari garis pangkal lurus kepulauan. Beberapa hal mengenai letak zona tambahan. Yang pertama, tempat atau garis dari mana lebar jalur tambahan itu harus diukur. Tempat atau garis itu adalah garis pangkal. Yang kedua, lebar zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut, diukur dari garis pangkal. Oleh karena zona laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal, yaitu merupakan laut teritorial, maka lebar zona tambahan itu adalah 12 mil. Pada zona tambahan, negara pantai hanya memiliki yurisdiksi yang terbatas, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982.
Hal ini tentu saja berbeda dengan laut teritorial, di mana negara pantai di laut teritorial memiliki kedaulatan sepenuhnya dan hanya dibatasi oleh hak lintas damai. UNCLOS 3 pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa zona tambahan merupakan zona dalam laut lepas yang berdampingan dengan laut teritorial. Zona tambahan dapat melakukan pengawasan yang digunakan dalam yang pertama, mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan atau saniter. Yang kedua, memberikan hukuman terhadap berbagai pelanggaran ataupun peraturan perundang-undangan di atas. Pengaturan kembali zona tambahan dalam Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 menghasilkan 4 konferensi penting. Yang pertama, Konvensi 1 mengenai laut teritorial dan zona tambahan. Yang kedua, Konvensi 2 mengenai laut lepas. Yang ketiga, Konvensi 3 mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas. Dan yang keempat, Konvensi 4 mengenai landasan kontinen.